mungkin dalam pandangan awam itu adalah yang namanya neoplasma. Neoplasma itu suatu pertumbuhan sel baru akibat perubahan sel tadi, ya, yang kita bahas sebelumnya, perubahan sel yang mempunyai karakter berbeda, tumbuh dengan kecepatan berbeda, membentuk jaringan baru. Nah, ada yang sifatnya jinak, potensinya hanya membesar saja, tidak kemana-mana. Ada yang ganas, yang bisa membesar dan kemana-mana, yang namanya kanker. Halo kawan Merdeka, bersama saya Paramita Burmawi. Kita kembali lagi di Glam Talk dan kali ini masih di akhir bulan Oktober ya. Kita masih akan membicarakan tentang kanker payudara. Kita harus lebih aware, khususnya Anda para wanita di luar sana. Dan masih bersama saya Dr. Bob Jektavianus, MD, Breast Surgeon dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Kita akan membicarakan tentang perkembangan kanker payudara. Mungkin sebagian dari Anda kawan Merdeka sedikit takut begitu ya, apalagi kalau sudah ada histori keluarga yang punya penyakit kanker begitu. Nah dokter, apakah penyakit kanker itu, khususnya kanker payudara ya, itu sifatnya genetik? Ya, jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Jadi apa yang dianggap di masyarakat bahwa itu adalah genetik, saya rasa diletakkan dalam porsi yang lebih besar dari sebenarnya. Jadi yang hubungan langsung dengan genetik itu hanya 5-10%. Artinya 90% penderita kanker payudara itu kalau ditelusuri tidak punya riwayat keluarga. Nah, tapi yang 5-10% ini memang bisa ditelusuri dan dibuktikan dengan pemeriksaan profil dari gen. Ada mutasi di gen BRCA1 dan BRCA2. Jadi sebenarnya tidak sebesar yang awam pikir selama ini, sehingga itu juga berbahaya. Karena pada umumnya begitu orang ada benjolan, dia merasa bahwa dia tidak ada riwayat sakit di keluarganya, kanker payudara, dia menganggap bahwa ini bukan kanker. Gitu. Padahal hanya 5-10% saja yang berhubungan dengan mutasi gen atau diturunkan dari keluarga. Baik. Dokter, kalau misalnya kita, ini ada suatu kasus begitu, ternyata anak ini punya gen kanker begitu. Ini gimana caranya supaya kanker payudara ini itu akhirnya bisa dicegah begitu, dok? Ya, jadi yang perlu dipahami itu ditrace dari orang tua yang terkena dulu, ya. Jadi dari pasien dulu. Misalnya seorang ibu di bawah 40 tahun dia terdiagnosis kanker payudara, maka itu risknya tinggi bahwa kanker itu berhubungan dengan mutasi gen. Maka ibu itu diperiksa dulu apakah memang ada mutasi gennya atau tidak. Lalu kalau memang ada, maka chance untuk kemungkinan untuk diturunkan pada anaknya masing-masing itu 50%. Nah, kalau anak itu diperiksa dan ternyata ada, bukan berarti bahwa 100% di kemudian hari dia akan pasti kena kanker payudara, tidak. Memang risknya lebih tinggi daripada populasi normal, tetapi tidak 100%. Ini harus dipahami dulu, karena kalau tidak akan terjadi kepanikan. Ya. Sekitar risknya itu sekitar 70% sampai pada usia 70 tahun. Jadi ada kemungkinan 30% tidak. Kan begitu. Nah, bagaimana kita menyingkapi risk atau risiko ini? Ada beberapa tindakan. Yang pertama namanya chemoprevention atau minum obat-obat pencegahan dengan obat tamoxifen namanya. Yang kedua, tentu karena risikonya lebih tinggi, maka dia harus dilakukan surveillance yang lebih ketat, ya, pemeriksaan follow up yang lebih ketat dengan pemeriksaan yang diharapkan dapat menangkap kanker pada saat masih awal. Nah, yang ketiga namanya risk reduction surgery atau operasi untuk menurunkan risiko. Mungkin ini yang paling banyak dikenal oleh masyarakat saat artis Angelina Jolie melakukan pengangkatan payudara walaupun tidak ada kansernya, karena di keluarganya ada riwayat kanker yang sangat kuat dan dia juga ada mutasi gennya. Jadi sebelum kanker itu muncul, kelenjar payudara itu diangkat seluruhnya, diganti dengan silikon implan. Jadi dia tetap mempunyai payudara tapi tidak ada kelenjar payudara yang berisiko untuk muncul kanker di kemudian hari. Begitu juga dengan indung telur. Kalau ada mutasi gen dan ada risiko, kalau keluarganya sudah lengkap, ya artinya sudah tidak
berencana untuk menambah family member, anggota keluarga, maka bisa dilakukan risk reduction, pengangkatan sebelum terjadi cancer. Nah, itu semua harus dipilih dengan sangat hati-hati. Dulu pada waktu awal muncul berita bahwa Angelina Jolie melakukan itu, maka beramai-ramai orang melakukan pengangkatan profilaktik, mastektomi maupun pengangkatan hidung telur. Tapi saat ini sudah kembali bahwa banyak yang memilih untuk kontrol rutin aja. Karena prinsipnya kita tidak bisa mencegah. Tetapi bagaimana pada saat dia muncul, memang terjadi, kita menemukan dini. Karena itu prognosis yang paling baik. Gitu. Jadi nggak bisa, kalau ada mutasi gen, memang kita nggak bisa nyegah. Tapi belum tentu 100% akan kena. Gitu. Ya. Nah, dokter, biasanya kan kalau misalnya seseorang itu mengidap suatu penyakit atau lain sebagainya, itu pasti ada diet khusus atau ya diet lah paling tidak itu yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Apakah tidak menutup kemungkinan pasien kanker pun juga seperti itu? Ada diet tertentu yang memang harus dilakukan begitu? Kalau dari pendapat saya, pada umumnya semua akan kembali pada pola hidup sehat secara umum saja. Jadi tidak ada diet khusus untuk penderita kanker. Misalnya kita harus menghindari rokok, menghindari alkohol, menghindari stres, itu dan menghindari kegemukan. Itu adalah pola hidup sehat secara umum, ya. Ya, itu harus dipahami bahwa pola hidup sehat itu baik, bisa menurunkan risiko, tapi tidak menghalangi sepenuhnya. Sehingga kita juga perlu mengikuti tadi jadwal-jadwal pemeriksaan. Pada wanita di atas 40 tahun harus mamografi, harus pap smear, karena hal-hal itu tidak bisa dicegah dengan pola hidup sehat saja. Gitu. Nah, mungkin dokter kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai kanker payudara begitu ya. Banyak stigma di masyarakat itu yang masih belum bisa membedakan antara mana tumor, mana kanker. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau itu berkaitan dengan sisi pandang pasien, memang saya tidak sarankan untuk itu dibedakan oleh pasien ya. Karena itu tidak bisa. Tapi intinya kalau per definisi, tumor itu sebenarnya adalah semua benjolan abnormal yang ada di tubuh kita. Ya, misalnya kita kebentur, bengkak, itu tumor, tapi karena ruda paksa, karena benturan. Ada infeksi, lalu di payudara bengkak, itu juga tumor, tapi karena infeksi. Nah, yang mungkin dalam pandangan awam itu adalah yang namanya neoplasma. Neoplasma itu suatu pertumbuhan sel baru akibat perubahan sel tadi, ya, yang kita bahas sebelumnya, perubahan sel yang mempunyai karakter berbeda, tumbuh dengan kecepatan berbeda, membentuk jaringan baru. Nah, ada yang sifatnya jinak, potensinya hanya membesar saja, tidak kemana-mana. Ada yang ganas, yang bisa membesar dan kemana-mana, yang namanya kanker. Nah, pemahaman awam mungkin yang saya tangkap adalah tumor itu yang jinak ini. Tapi kalau yang ganas ini ya kanker itu, gitu. Baik. Nah, dokter, yang kita ketahui juga mungkin yang masyarakat juga ketahui dan juga kawan Merdeka ketahui kalau misalnya kanker itu selalu dikaitkan dengan ini sudah stadium 1, sudah stadium 2 begitu. Itu apa perbedaannya, Dok? Perbedaannya itu dari segi ekstensinya, ya. Ekstensi itu maksudnya perjalanan dari kansernya, dari ukurannya, dari penyebaran ke kelenjarnya, dari penyebaran jauhnya. Kenapa itu penting? Karena stadium itu satu akan menentukan terapinya, pilihan terapi kita. Kedua, stadium itu juga akan menentukan prognosisnya atau kemungkinan sembuhnya, ya. Tentu kalau kita menemukan awal stadium 1, stadium 0, stadium 1, stadium 2 itu prognosisnya lebih baik dibandingkan stadium 3 dan stadium 4. Jadi semakin naik stadium suatu kanker, kemungkinan untuk kekambuhan itu lebih tinggi dibandingkan stadium yang di bawahnya, gitu. Nah, dokter, ini kan kalau misalnya kita ngomongin stadium dari stage-nya kanker ini sendiri kan, dokter, biasanya itu kita baru tahu terdiagnosis itu pada saat sudah stadiumnya sudah yang akhir, yang maksudnya yang ganas gitu, termasuk ganas. Nah, itu kira-kira kenapa fenomena hal ini itu sering terjadi di masyarakat, dokter? Ya, jadi kalau ganas itu bukan berarti stadium akhir. Stadium akhir itu kalau sudah ada penyebaran, ya. Jadi kalau stadium kanker itu ya sel ganas yang kita usahakan ditemukan pada saat masih
awal, dia sudah ganas tapi belum kemana-mana. Nah, kenapa kok mungkin yang dimaksud adalah rata-rata lebih banyak ketemunya sudah besar, ya, sudah besar, sudah risiko untuk kekambuhan jauhnya tinggi. Kenapa itu terjadi? Karena memang ada paradoks ya. Wanita dengan nyeri payudara itu cenderung langsung datang ke dokter karena dia terganggu ya. Tapi kanker tuh lebih banyak enggak sakit. Sehingga kadang-kadang karena kita tidak periksa, tiba-tiba kita meraba benjolan yang sudah besar karena enggak ada keluhan selama ini. Jadi itu suatu kontradiksi yang membuat orang terjebak ya. Terjebak karena kadang-kadang sudah tahu ada benjolan tapi karena tidak sakit juga menunda ke dokter. Ya. Nah, kita pernah melakukan penelitian di rumah sakit onkologi. Kenapa pasien itu datang terlambat? Paling banyak itu adalah pengetahuan. Jadi mereka tidak memahami bahwa benjolan yang ada di tubuhnya ini kanker. Gitu. Jadi ya kegiatan-kegiatan pada bulan Oktober ini kan tujuannya untuk itu, untuk memberi pengetahuan. Untuk wanita-wanita yang mungkin ingin periksa begitu dok, apakah ada untuk usia berapa? Apakah memang harus berkeluarga dulu atau seperti apa? Apakah usia-usia misalnya seperti saya begitu, usia under 30 yang memang belum menikah begitu, apakah kita juga bisa untuk check up begitu dok? Ya, bisa dan harus. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya pada saat wanita itu sudah mulai aktif secara hormonal ya, menstruasi, dia itu sudah disarankan untuk periksa payudara secara rutin ya, baik itu pemeriksaan sendiri namanya sadari maupun pemeriksaan klinis ke dokter. Tentu untuk anak-anak yang usianya masih sangat muda sekali, faktor-faktor psikologis kita pikirkan. Tapi begitu psikologis matang ya, itu 1 tahun sekali USG, di bawah 40 tahun ya, atau 6 bulan sekali kalau ada kista atau ada kondisi tertentu yang perlu dia evaluasi, itu harus dilakukan. Dan tidak harus menunggu berkeluarga ya. Oke, baik. Nah dokter, kalau misalnya kita membicarakan seorang penderita kanker, secara fisik mereka sudah sakit. Nah kalau misalnya secara emosional begitu, kita membicarakan secara emosionalnya para penderita kanker begitu. Ini untuk kita sebagai misalnya keluarga pasien atau orang sekitar pasien begitu. Bagaimana cara kita untuk mensupport akhirnya biar semangat begitu? Iya, betul sekali. Karena pada saat seorang terdiagnosis cancer itu dia perlu support system, ya, namanya support system yang harus dikelola, ya, harus diatur di sekitar dia. Support system itu adalah mulai dari pasangan, keluarga, teman dekat, dan juga staf kesehatan, dalam hal ini perawat dan dokter. Jadi semua itu harus memposisikan diri berada di dekat dia. Kalau dari sisi saya, dokter atau perawat sebagai teman dan pemberi informasi. Kalau keluarga, pasangan terutama, itu harus benar-benar memberikan support psikologi yang sangat tinggi, harus tinggi ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kanker payudara dan harus dilakukan tindakan pembedahan misalnya. Ada faktor masalah kesehatan dan psikologis yang dihadapi wanita ya, apakah dia masalah image diri, seksualitas dan sebagainya, rasanya itu perlu dukungan penuh dari pasangannya ya. Jadi semua support system itu harus berjalan untuk mendukung dia. Termasuk yang kadang tidak banyak diketahui adalah suatu support group atau komunitas survivor ya, di mana di situ banyak orang-orang yang sudah mengalami sebelumnya 20-30 tahun sebelumnya sudah pernah terdiagnosis. Pada saat pasien berada dalam komunitas seperti itu, maka kecemasan-kecemasan yang dialami itu bisa berkurang karena dia berhadapan dengan orang-orang yang sudah melaluinya gitu ya. Nah dokter tadi sempat menyebutkan juga dengan aktivitas seksual seorang penderita begitu. Apakah ada efeknya tersendiri untuk seorang pengidap kanker ini? Ya, jadi tentu dalam terapi kanker tubuh kita itu akan berubah ya. Artinya bukan masalah operasi saja, tapi dalam terapi hormonal, kemoterapi itu akan berubah, tidak
seperti normal ya. Kadang-kadang itu perlu penyesuaian terlebih dahulu. Dalam melalui proses ini atau periode ini, itu tidak mudah untuk seorang wanita. Jadi apabila pasangan bisa menunjukkan bahwa itu dihadapi bersama, itu suatu langkah yang sangat besar sekali, gitu ya. Gitu. Nah, dokter, tadi beberapa kali dan juga di episode sebelumnya, dokter sering kali mengucapkan kalau misalnya bisa mendeteksi begitu kan, maksudnya kayak walaupun dalam keadaan sendiri begitu tanpa asisten dokter, begitu, apakah bisa mendeteksi secara dini ada benjolan dan lain sebagainya pada diri seorang wanita begitu? Yang perlu saya tekankan bahwa pemeriksaan payudara sendiri itu sebenarnya bukan tujuannya untuk mendeteksi dini ya. Sebenarnya mendeteksi dini dalam segi sains itu adalah kita pada saat belum terjadi benjolan, pada saat belum teraba oleh seorang wanita bisa dideteksi dengan pemeriksaan medis ya. Tapi sadari itu tujuannya paling utama adalah wanita itu diharapkan menyadari karakter payudaranya. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak biasa, dia menjadi aware untuk datang ke dokter atau memastikan. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan sadari saja tanpa melakukan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan seperti USG dan mamografi sesuai jadwal, maka itu kurang tepat juga. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diraba oleh tangan, tapi dengan foto sangat terlihat jelas. Berarti memang ada segala bentuk pemeriksaan itu memang harus dilakukan ya untuk sebuah pencegahan begitu. Dan mungkin dokter boleh berikan mungkin sedikit tips kepada kawan merdeka supaya mereka lebih aware begitu tentang kanker payudara supaya nantinya juga kedepannya bisa mencegah begitu. Ya, jadi kalau dari saya kita harus memahami bahwa untuk kanker payudara itu tidak ada pencegahan primer. Artinya kita mengkonsumsi sesuatu atau menghindari sesuatu yang menyebabkan kanker itu tidak muncul. Tapi yang ada adalah pencegahan sekunder. Bagaimana caranya kita mendeteksi kanker itu pada saat masih awal. Nah, bagaimana kita mendeteksi sesuatu yang tidak memberikan gejala, yang tidak nyeri ya. Bagaimana kita mendeteksi itu? Tentu yang saya sampaikan bahwa lakukanlah pemeriksaan sesuai dengan usia dan itu tidak harus menunggu ada keluhan. Ya. Jadi misalnya sudah waktunya 2 tahun, sudah waktunya untuk mamografi, lakukanlah walaupun tidak ada keluhan. 6 bulan sudah waktunya USG, lakukanlah. Karena dengan cara itulah kita bisa mendeteksi atau menemukan sesuatu yang tidak memberikan keluhan di dalam tubuh kita. Yang paling utama itu dukungan itu macam-macam ya. Dukungan itu ada dukungan biaya tentu, dukungan tenaga, dukungan emosional ya. Jadi dukungan tenaga itu dalam artian juga menggantikan fungsi pasien tersebut sehari-hari yang bisa dilakukan ya. Rasanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa support system itu terutama yang paling dekat itu harus memahami bukan hanya masalah diagnosis kankernya, tapi juga terapi-terapi yang akan dijalankan. Jadi saya sangat senang sekali kalau dalam menangani seorang pasien, baik suami ataupun ibunya ataupun anaknya akan bertanya detail-detailnya tentang diagnosis dan terapi yang akan dilakukan, kenapa begini. Karena menurut saya itu penting untuk mereka tahu kenapa itu dilakukan dan apa yang akan dihadapi oleh orang yang dia cintai ini gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Bob tentang pembahasan kita di hari ini begitu kawan merdeka, dan yang pasti Anda lebih baik mencegah daripada melindungi. Jadi mulai dari sekarang cobalah untuk periksa ke dokter, jangan berasumsi sendiri karena asumsi justru bisa melukai diri kita sendiri begitu ya. Baiklah, ini tadi pembahasan kita mengenai tipe kanker payudara. Kita sudah membicarakan banyak hal mulai dari gejala apa itu kanker payudara sampai dengan perkembangan kanker payudara bersama dengan Dr. Bob J. Octavianus MD, breast surgeon dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Kalau begitu, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Saya Paramita Burmawi, pamit undur diri. Bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.